Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Livia Ma'rifah, NIM D01210006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil identifikasi dan analisis komponen penting skripsi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah analisis hasil studi DSD. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu skripsi dan apa saja komponen pentingnya. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang umumnya bersifat wajib dibuat oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikannya. Skripsi dibagi dalam dua metode penelitian, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Komponen penting karya ilmiah skripsi adalah bagian penting dari sebuah karya tulis ilmiah yang berfungsi sebagai penutup dan memberikan gambaran inti dari penelitian yang telah dilakukan, berupa latar belakang masalah, kajian teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan yang terakhir kesimpulan. Adapun hasil identifikasi dan analisis komponen penting skripsi kualitatif yang berjudul analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika materi satuan berat kelas 2 SDE 51 Sungai Raya. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang skripsi mengenai analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika materi satuan berat kelas 2 SDE 51 Sungai Raya diawali dengan memaparkan teori mengenai matematika. Kemudian dalam latar belakang, peneliti juga menuliskan sebuah teori yang digunakan sebagai alternatif untuk menganalisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Di bagian akhir latar belakang, peneliti menuliskan kesimpulan dari uraian latar belakang bahwa penting bagi peneliti untuk menganalisis kesalahan-kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Yang kedua, kajian teori. Pada bagian awal kajian teori di bab 2 dipaparkan tentang variabel yang diteliti, yaitu kesalahan menyelesaikan soal cerita matematika, materi satuan berat di sekolah dasar. Kemudian disertai dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan sejalan dengan penelitian skripsi ini. Terdapat 3 penelitian relevan yang dipaparkan oleh peneliti. Kemudian di bagian akhir pada kajian teori terdapat kerangka berpikir yang terdiri dari masalah, solusi, dan hasil yang diharapkan. Yang ketiga, metode penelitian. Skripsi ini menggunakan metode deskriptif. Yang keempat, hasil penelitian. Pada bab 4 menyajikan hasil dari pengumpulan data yang telah peneliti analisis dari sumber data yang diperoleh. Hasil analisis dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dideskripsikan pada bab 4, peneliti menyimpulkan bahwa kesalahan yang dilakukan siswa pada materi satuan berat terdapat 5 kesalahan, yaitu kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah, pada kesalahan transportasi masalah. Yang kedua, kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah pada kesalahan membaca soal. Yang ketiga, kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah pada kesalahan memahami masalah. Yang keempat, kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah pada kesalahan penulisan jawaban akhir. Kemudian hasil identifikasi dan analisis komponen penting skripsi yang kedua, yaitu skripsi kuantitatif yang berjudul pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe make a match terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas 3 SDN 5 Rasaujaya. Yang pertama, latar belakang. Pada latar belakang skripsi ini diawali dengan teori terkait pembelajaran matematika. Setelah memaparkan teori, peneliti menjelaskan masalah yang berhubungan dengan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika. Pada bagian selanjutnya, peneliti menjelaskan mengenai model pembelajaran kooperatif tipe make a match. Yang kedua, kajian teori. Pada awal bagian kajian teori, bab 2 memaparkan tentang variabel yang diteliti, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe make a match dan deskripsi materi. Kemudian pada bagian kajian teori disertai dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan sejalan dengan penelitian skripsi ini. Terdapat 3 penelitian relevan dipaparkan. Kemudian bagian terakhir di kajian teori terdapat kerangka berpikir.
Kerangka berpikir terdiri dari masalah, solusi, dan hasil yang diharapkan. Yang ketiga, metode penelitian. Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan metode eksperimen. Yang keempat, hasil penelitian. Hasil penelitian yang terdapat pada skripsi ini meliputi yang pertama, hasil uji instrumen, yang kedua, hasil nilai pretest, yang ketiga, hasil nilai posttest, yang keempat, uji analisis data, yang kelima, uji Pirate sample test, kemudian ditentukan hipotesis penelitian. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, pada skripsi ini disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran Make a Match berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik kelas 3A SDN 5 Rasojaya. Hasil identifikasi dan analisis komponen penting skripsi yang terakhir yaitu skripsi kualitatif yang berjudul Analisis Muatan Literasi Budaya dan Kewargaan pada buku siswa tema 1 Indahnya Kebersamaan kelas 4 sekolah dasar. Yang pertama, latar belakang. Pada bagian awal latar belakang menjelaskan teori terkait judul. Kemudian pada bagian akhir latar belakang, peneliti menjelaskan kondisi literasi budaya dan kewargaan di SDN 19 Rasojaya, yaitu masih terdapat beberapa guru yang masih belum sepenuhnya memahami literasi budaya dan kewargaan. Yang kedua, kajian teori. Kajian teori pada skripsi ini menjelaskan teori yang sesuai dengan variabel, yaitu hakikat literasi budaya dan kewargaan, hakikat buku ajar, hakikat buku tematik, dan buku siswa tema 1 Indahnya Kebersamaan kelas 4. Pada bagian kajian teori bab 2 juga terdapat 3 penelitian yang relevan yang memiliki kedekatan atau kemiripan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji. Di bagian terakhir, terdapat penjelasan kerangka berpikir. Kemudian yang ketiga, metode penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif. Yang keempat, hasil penelitian. Hasil penelitian menyajikan hasil dari pengumpulan data yang telah peneliti analisis dari sumber data yang diperoleh. Hasil analisis dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis literasi budaya dan kewargaan, dapat disimpulkan literasi budaya dan kewargaan mencakup yang pertama, budaya sebagai alat pikir melalui bahasa dan perilaku. Yang kedua, kesenian sebagai produk budaya. Yang ketiga, kewargaan multikultural dan partisipatif. Yang keempat, nasionalisme. Yang kelima, inklusivitas. Dan yang keenam, pengalaman langsung. Sekian presentasi dari hasil analisis dan identifikasi komponen penting skripsi. Terima kasih.